Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Pengantar teknologi informasi atau dikenal dengan PTI. Nah, di mata kuliah di materi-materi kemarin kita sudah membahas beberapa poin ya. Beberapa poin yang sudah kita bahas, mulai teman-teman sudah meresum seperti itu dari materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari skimming pemahaman seperti itu. Nah, sekarang kita udah memasukin pertemuan yang ke-7. Artinya kita udah memasukin pertemuan yang terakhir. Itu seperti itu. Di akhir segmen ini nanti saya paparkan ya, saya jelaskan, saya berikan nanti di apa? Di form tugas untuk UASnya, ketentuan-ketentuannya. Pastinya UAS itu berkenaan dengan materi yang sudah saya berikan. Itu seperti itu. Aturannya seperti apa nanti dijelaskan. Nanti saya jelaskan itu seperti itu. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 ini. Oh ya, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kecerdasan buatan seperti itu. Jadi pengantar teknologi informasi itu berkaitan erat dengan beberapa teknik di komputasi seperti itu. Salah satunya kecerdasan buatan seperti itu teman-teman. Nah, kecerdasan buatan sendiri itu apa sih? Seperti itu. Yaitu definisi kecerdasan buatan atau bisa dikatakan dengan artificial intelligence, otomatisasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Itu menurut Bellman 1978 itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa menurut McDermott, studi tentang kemampuan mengindra dengan menggunakan model komputasi. Artinya dia itu dapat mensimulasikan komponen ataupun kegiatan yang kurang lebih sesuai dengan karakteristik dan kemampuan manusia, tapi dalam lingkup komputasi. Itu seperti itulah intinya. Nah, ada juga studi bagaimana cara melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Itu adalah kecerdasan buatan. Terus kalau menurut Logger ya, cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomasi perilaku yang cerdas. Artinya dia itu autonomous ya teman-teman ya. Itu bagian dari kecerdasan buatan atau bisa dikatakan artificial intelligence seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke materi yang awal, pertemuan yang awal, kita membahas mengenai segmentasi pasar ya. Segmentasi pasar, perkembangan e-commerce dan lain semacamnya seperti itu. Itu bagian dari AI, artificial intelligence seperti itu. Nah, kenapa dibilang bagian dari artificial intelligence atau bisa dikatakan AI? Salah satu contoh, misalkan teman-teman belanja online nih di situ. Ada chatbot, ada chat robot yang dapat menjawab setiap keyword yang teman-teman pertanyakan seperti itu. Misalkan apakah barang ini ready? Oh, ready misalkan seperti itu. Ada. Nah, itu adalah teknik artificial intelligence. Artinya kemampuan yang dapat memanipulasi objek sehingga objek itu dikembalikan lagi ke manusia seperti itu. Artinya apa? Setiap objek yang direpresentasikan melalui robot, komputasi, dia itu seolah-olah manusia, itu seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, kalau artificial intelligence ini, kalau misalkan dari yang nanya, udah berkembang di industri apa aja Pak? Seperti itu. Banyak ini kalau dipetakan banyak seperti itu. Di e-commerce ada seperti itu. Di kesehatan ya ada seperti itu. Terus
Di penerbangan banyak, industri ya banyak seperti itu. Misalkan teman-teman ke kampus nih, misalkan atau di bandara seperti itu. Untuk ngecek suhu, misalkan ya, untuk ngecek suhu teman-teman masuk udah ada layar di depannya yang dapat merepresentasikan atau menerjemahkan suhu tubuh teman-teman sekalian. Seperti itu. Yang tampil di monitor seperti itu. Ada layar monitor, terus ada kamera yang dapat mengcapture eh, suhu suhu tubuhnya teman-teman seperti itu. Itu bagian dari AI, artificial intelligence. Itu seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi pemahamannya biar pemahaman dasarnya biar tahu seperti itu. Nanti kelanjutannya biar ada ini di slide 12.3 dan 12.4 ada penjelasannya. Cuman saya pondasi awalnya aja seperti itu. Nah, definisi kecerdasan buatan juga dikatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan jumlah aturan. Jadi kalau kalau menurut Encyclopedia Britannica, dia itu merepresentasikan dari beberapa bentuk sehingga ya dari beberapa bentuk itu direpresentasikan melalui media komputasi seperti itu. Nah, cabang ilmu untuk mempelajari AI apa aja Pak dasarnya? Ya pastinya matematik. Seperti itu. Matematik itu adalah dasar dari teknik yang dapat masuk ke semua lini bidang. Seperti itu. Kalau dasar matematiknya kuat ya informatika, ilmu komputer, eh, bisa sangat-sangat bisa untuk di ini untuk apa? Untuk dikuasain. Itu seperti itu teman-teman. Nah, definisi kecerdasan buatan juga atau AI dia itu membangun entitas cerdas. Artinya dia itu learning terus. Yang menarik dan berguna artinya dia itu learning mengambil sampel-sampel yang menarik seperti itu dan berguna seperti itu. Terus cerdas dalam antrian, memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran dan moral yang baik itu seperti itu. Artinya cerdas ya dia itu merepresentasikan kecerdasan komputasi itu seolah-olah sama dengan manusia itu seperti itu. Terus AI atau dikatakan dengan artificial intelligence yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Artinya ada learning di atas di dalamnya seperti itu. Ketika mengcapture sebuah objek, dia itu akan mempelajarin terus. Ketika ada objek baru, dia itu akan mereform atau merecord seperti itu. Terus memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiahnya, terus membuat mesin lebih bermanfaat. Itu adalah entrepreneurnya, artinya dia itu ke depannya tujuannya. Terus definisi kecerdasan buatan juga thinking humanly ya, berpikir seperti manusia itu pasti. Terus thinking rationally ya secara rasional dia itu berpikir secara rasio. Acting humanly dan acting rationally. Jadi empat kesatuan ini dikombinasikan dalam sebuah bentuk pemrograman dan model sehingga dia itu akan autonomous, ia bisa direpresentasikan secara autonomous, sensorik dan lain semacamnya atau dalam bentuk image ataupun video reality ya bisa seperti itu. Banyak banyak yang dapat masuk di bidang AI seperti itu tergantung dari objeknya. Nah, terus kesimpulannya apa? Definisi AI sebelumnya dirasa kurang tepat untuk saat ini. Kesimpulannya ya kalau yang dulu. Nah, juga menggunakan definisi sebelumnya, banyak produk AI saat ini yang tidak layak disebut sebagai peranti cerdas. Definisi AI yang tepat saat ini adalah acting rationality seperti itu.
Jadi ini bertentangan dengan manusia itu seperti itu. Pemikiran manusia yang di luar rasionalitas, yakni refleks dan intuitif, hubungan dengan perasaan, maka manusia belum tentu memenuhi atau ditirukan oleh komputer itu seperti itu. Jadi sifat manusia dengan sifat komputasi dia itu ya bukan berlawanan tapi ada persamaan itu seperti itu, kecuali ya itu tadi perasaan. Nah itu seperti itu. Nah, saya sempat lihat ya produknya Google, bukan Google Class, Google robot ya, robot Google yang kalau tidak salah dibangun di Jepang dan Cina. Dia itu apa ya, mentransfer knowledge melalui pikiran ya seperti itu. Artinya melalui pikiran teman-teman, melalui pikiran orang seperti itu. Terus ditransform ke robot. Jadi orang pakai helm, terus di helm itu dia itu kan berpikir. Apa yang difikirkan kan sesuai dengan perasaan itu seperti itu. Hasil buat dari pemikiran itu ditransform ke robot sehingga jadi ya ada persamaan di situ, tapi tidak mendahului seperti itu. Artinya outcome learning yang dihasilkan si robot itu belajar dari manusia itu seperti itu. Itu adalah gambaran. Nah, pondasi AI apa aja sih? Yang pertama yaitu manusia dibekali dengan kecerdasan yang luar biasa. Itu pondasinya. Jadi manusia dapat menciptakan objek AI diterapkan di apa? Di bidang apa? Seperti itu bisa. Terus tidak ada mesin yang mampu menyamai kecerdasan manusia ini, tidak ada. Seperti itu. Secara keseluruhan nggak ada. AI diciptakan sebagai cabang ilmu yang berusaha memahami kecerdasan manusia. Artinya melengkapin lah seperti itu. Perkembangan teknologi atau hardware, software pada saat ini mendukung AI. Pasti, karena sekarang kan perkembangan komputasi itu sangat luas ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah, AI hingga saat ini produk AI yang berhasil dibangun untuk dikelompokkan ke dalam 4 tekniknya. Yang pertama misalkan di searching, reasoning, planning dan learning. Itu ada di situ. Contohnya ya GPS itu adalah contoh AI. Catur, Medicare, rekam medik pasien, dia itu punya gejala penyakit apa, itu bisa. Terus speech recognition, suara, voice recognition, muka, computer vision dan robotika itu masuk seperti itu. Itu bagian dari produk AI itu seperti itu. Nah, artificial intelligence hingga saat ini ya kalau 2009 itu sebuah PC seharga ya $1.000 akan dapat dilakukan agar dapat melakukan sekitar 1 triliun kalkulasi per detik. Jadi dia itu ya produk komputer tapi dia itu ya high performance computing seperti itu. Kalau tahun 2019 ya kalau PC harga $1.000 akan setara dengan kemampuan komputasi otak manusia. Nah, saya kan pernah ngajar yang namanya augmented reality atau virtual reality seperti yang digambarkan tadi. Kalau kita punya istilahnya punya tangan lah istilahnya tangan dikasih komponen dan pemrograman. Tangan itu seolah-olah kalau kalau ini kalau apa? Kalau kita program, kalau kita bikin seolah-olah kita apa ya? Berbentuk 3D. Artinya ada objek 3D yang dapat mensimulasikan project-project yang dijalankan. Misalkan di kebun, di hutan seperti itu, bikin objek 3D atau Canva dibikin objek 3D terus dipakein di tangan, diprogram oleh komputer dan sensor dan lain semacamnya sehingga dia itu
tampak seperti nyata. Padahal itu virtual reality, atau bisa dikatakan secara gamblangnya adalah augmented reality, seperti itu. Ada interaksi komputer dan dengan isyarat tubuh. Nah, ini yang saya jelaskan, interaksi komputasi dengan isyarat tubuh, dengan tombol, dengan tangan kah, atau dengan kepala kah, yang seperti yang tadi ada robot, kita pakai helm yang dapat transform pikiran kita dan ditiru oleh si robot tadi, seperti itu. Terus kalau tahun 2022 2029 dia itu setara dengan kemampuan komputasional 1000 otak manusia. Kalau 2049 makanan diproduksi menggunakan nanoteknologi. Nah, ini sekarang yang digadang-gadang udah istilahnya perkembangannya udah ke nano. Tahu kan, nano sangat kecil sekali seperti debu, itu seperti itu. Jadi kalau tahu kan filmnya Ant-Man, seperti itu ya kan, kecil banget itu, kecil dapat mengecil, seperti itu. Yang ya kan, apa ya, isunya corona. Nah, isunya corona itu kan senano nano nano nanometer, seperti itu, kecil-kecil banget kan, seperti itu. Kalau kalau di iniin, kalau istilahnya kalau di teleskop atau kalau di laboratorium dicari, sangat kecil sekali, seperti itu. Nah, itu 2049 makanan aja dapat diproduksi sekecil nanoteknologi, itu seperti itu. Terus eh, tahun 2079 kecenderungan untuk membuat gabungan antara pemikiran manusia dan kecerdasan mesin, sehingga kita tidak dapat membedakan mesin dan manusia. Nah, ini kalau udah seperti ini kan sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat kompleks lah, seperti itu. Nah, apa sih keuntungan AI itu? Kenapa? Apa sih keuntungan AI yang dapat yang kita dapatkan, seperti itu? Yang kurang lebih bersifat permanen ya, itu seperti itu. Terus mudah dipublikasi dan disebarkan, lebih murah, konsisten, didokumentasi, mengerjakan pekerjaan lebih cepat, seperti itu, mengerjakan pekerjaan lebih baik. Itu keuntungan adanya AI. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Di slide berikutnya nanti saya di classroom, saya lampirkan seperti itu sama dengan yang lain. Silahkan dibaca skimming, di istilahnya di resume sendiri, dipahamin sendiri dari konsep yang pertama yang saya berikan. Ini tiga slide ini saya berikan plus videonya, video penjelasan. Nah, sebelum saya akhirin mata kuliah ini, saya mengucapkan selamat mengerjakan UAS. Nanti saya akan kasih bocoran untuk UASnya. UASnya silahkan teman-teman bikin kelompok maksimal 3 orang ya, seperti itu. Saya maunya 2 orang sih, seperti itu. Ya, mekanismenya di UAS itu materi yang sudah saya berikan, teman-teman bikin semacam presentasi berbentuk PPT, kurang lebih teman-teman menyajikan itu kurang lebih 5 sampai 8 menit. Kalau PPT-nya saya tidak membatasi berapa, itu seperti itu, kreasikan, itu seperti itu. Jadi silahkan bikin presentasi, dibikin video bareng kelompoknya, terus itu aja, seperti itu. Ya sama sih seperti ngeresum teman-teman, tapi bikin PPT sendiri dengan kelompoknya, itu seperti itu. Selama mata kuliah saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sekarang, pertemuan 7, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan lain semacamnya. Semoga kita dapat bertemu kembali di
mata kuliah yang lain. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.